조선과 명의 두 번째 경합을 시작하겠사옵니다. 번째 요리, 북경오리. 开始核定 한 번만 맡겨보셔. 此善是一 Singkat cerita, waktunya pemberian nilai. Yihun memberikan nilai 8 untuk masakan koki dari dinasti Ming. Sementara Yukun malah memberi nilai 1 pada masakan Jiong. Hal tersebut membuat Yihun marah besar karena menganggap Yukun berbuat curang dan tidak menghargai masakan kokinya. Hanya agar kokinya menang, ia menilai semaunya bahkan sangat rendah. Jika memang seperti itu, untuk apa mengadakan kompetisi ini? Maka kemudian Yihun menganggap pertandingan ini tidak sah dan akan dihitung seri lagi. Tanpa tidak tahu malu, Yukun pun setuju karena ia menganggap jika ronde ketiga mereka seri lagi, maka dinasti Ming lah yang akan menang. Setelah putaran kedua selesai, Raja Yihun meminta Jiong untuk bertemu dengannya. Kali ini bukan untuk membicarakan kompetisi, melainkan Raja ingin berterima kasih atas usaha Jiong hari ini dan mengajaknya untuk minum teh bersama. Yihun menyesal sudah membuat Jiong ikut dalam kompetisi ini, apalagi ia memasak dalam keadaan tangan yang terluka. Menurut Yihun, masih belum terlambat untuk membatalkan putaran ketiga. Ia akan bicara kepada utusan dari Ming. Jiong lantas menolak, ia tetap akan berkompetisi hingga akhir meski nilainya pun dicurangi. Ia meyakinkan Yihun bahwa dirinya dan timnya akan tetap berjuang sekuat tenaga. Pada saat Jiong hendak meminum tehnya, teh yang panas itu mengenai tangannya. Yihun langsung panik dan meminta Kasim untuk segera memanggil tabib istana. Ia tidak mau melihat Jiong terluka lagi. 약조해라. 다시는 다치지 않겠다고. 전하. Singkat cerita, putaran ketiga pun dimulai dengan tema sup dengan ginseng. Koki dari dinasti Ming berusaha menang dengan membuat po tau siang, dan tim Joseon yaitu Jiong membuat samgyetang ayam ogolgie. Koki Em lalu mempertanyakan bagaimana dengan tutup panci presto yang belum datang. Jiong pun yakin Jang Sun-cheng akan datang membawakan tutup pancinya sesuai dengan janjinya. Tetapi, jika tutup panci prestonya tidak datang juga, terpaksa Jiong menggunakan alternatif lain. Kedua koki pun berusaha keras berharap kali ini penilaiannya akan adil. Saat memasak, koki dari dinasti Ming menggunakan bahan-bahan langka. Ada urat rusa, surai singa, teripang, rebung, dan masih banyak bahan-bahan langka yang sudah dipersiapkan. Mereka juga menggunakan ginseng putih yang sangat langka. Nama masakan dinasti Ming adalah Fo Tau Xiang, yang artinya Buddha melompat di tembok. Makanan ini adalah makanan mewah bernama buldojang, hidangan bergizi dengan bahan-bahan langka. Sementara Jiong, ia khawatir karena waktu sudah berjalan cukup lama dan Sun-cheng belum datang juga. Koki Om pun meminta Jiong untuk berhenti menunggu dan segera mencari alternatif lain. Namun tiba-tiba seseorang berteriak ada burung aneh yang terbang di atas langit. Rupanya Sun-cheng datang dengan kapal terbang buatannya dan ia membawa tutup panci presto milik Jiong. Dan akhirnya Jiong pun bisa menyelesaikan hidangannya tepat waktu. Singkat cerita, waktu pun telah habis dan hidangan dari kedua tim pun dinilai. Hidangan pertama dari Joseon, yaitu Jiong, membuat samgyetang ayam ogolgie dengan sempurna. Sampai-sampai Yihun dan Yukun merasa ada burung phoenix yang menghampiri mereka. Lalu hidangan kedua dari dinasti Ming yaitu buldojang. Sebenarnya kuahnya biasa saja. Hanya saja hidangan langka yang dihidangkan membuat makanan tersebut jadi sempurna. Saat penilaian,
Kedua koki juga diperkenankan dan mencicipi lalu menilai makanan dari lawan. Di sana terlihat salah satu koki dari dinasti Ming, Kong Wenli, tidak mampu menyantap masakan apapun. Jiong sadar Kong Wenli adalah seorang koki yang menderita anoreksia atau gangguan makan. Rupanya hal ini dipicu karena jam terbangnya sebagai koki sudah terlalu tinggi, hingga ia tidak bisa mencicipi makanan tapi bisa menciptakan rasa yang luar biasa. Menyadari hal tersebut, Jiang bergegas memberikan mangkuk sup baru dengan makanan yang tidak dihias, tapi sup yang bahannya sudah dicampur aduk. Melihat hal tersebut, Kong Wenli teringat dengan upaya keras neneknya yang membuat sup dari campuran bahan-bahan agar ia bisa makan. Saat menyantap masakan Jiang, Kong Wenli langsung menangis. Sup ini adalah sup yang sangat ia rindukan selama ini. Kemudian, perolehan nilai pun diumumkan, di mana tim Joseon yang dipimpin oleh Jiong memenangkan kompetisi memasak ini. Tidak lupa, Jiong pun berterima kasih kepada koki-koki hebat dari dinasti Ming. Suatu kebanggaan bisa bertanding bersama mereka. Dan Bailong juga berharap ia bisa bertanding lagi dengan Jiong. Kekalahan dari dinasti Ming membuat Yukun begitu kesal. Ia bersedia menerima kekalahan ini, tetapi dengan syarat ia ingin Jiong, kepala koki istana Joseon, menjadi wanita persembahan. Hal ini tentu membuat Yihon naik pitam. Ia lalu mendorong Yukun sampai terjatuh dan berdarah, yang menyebabkan ketegangan dan hampir memecah pertempuran. Sampai kemudian, Ibu Ratu, nenek sang raja datang dan mengungkap fakta jika kedatangan Yukun kemari hanyalah akal-akalannya saja. Yukun tidak terima dan akan melaporkan tuduhan tersebut kepada kaisar. Lalu, Ibu Ratu menunjukkan surat dari selir kaisar di mana istri kedua kaisar, yaitu Selir Yeon, adalah saudara Ibu Ratu. Hal tersebut langsung membuat Yukun bersujud memohon ampunan serta belas kasihan. Ia berjanji akan memberikan upeti besar kepada negara Joseon. Setelah itu, Ibu Ratu meminta Raja Yihon yang merupakan cucunya untuk tidak bertindak gegabah lagi, apalagi sampai ikut-ikutan mengadakan kompetisi yang tidak penting. Terlepas dari masalah ini, kedatangan Ibu Ratu juga ingin memberitahukan jika Pangeran Agung Jinmyong ingin sekali mencicipi masakan dari koki istana, yaitu Jiong. Sementara itu, kabar jika Jiong akan memasak untuk Pangeran Agung Jinmyong didengar oleh selir Kang Mokju. Ia memberitahukan Pangeran Jesan untuk mengorbankan Pangeran Jinmyong dengan memasukkan racun. Pangeran Jesan berkata, ia sempat mengira jika selir Kang Mokju akan mengkhianatinya karena mulai menyukai sang raja. Selir Kang berkata, ia tetap berada di pihak Pangeran Jesan, karena Pangeran Jesanlah yang membawanya kemari dan ia bisa hidup dengan nyaman. Pangeran Jesan berjanji jika saat itu tiba, ia akan menjadikan Selir Kang istri sah sekaligus ratunya. Sementara itu, Yihon memberikan hadiah baju baru kepada Jiong sebagai ucapan terima kasihnya. Ia berkata, setelah Jiong memasak untuk Pangeran Jinmyong yang merupakan adik tirinya, Raja ingin Jiong menemuinya di kebun istana. Jiong berkata, mungkin ia akan datang terlambat, karena ia harus menemui koki dari dinasti Ming dan berpamitan dengan mereka. Singkatnya, Pangeran Jinmyong dan Raja Yihon akhirnya makan bersama. Jiong menyiapkan makaron dan juga samgyetang yang sama yang dibuatnya saat kompetisi.
Pangeran Agung Jinmyong yang merupakan adik tiri Raja Yihon begitu menyukai masakan tersebut. Lalu, setelah itu Jiyoung berpamitan dengan koki dinasti Ming. Bailong berharap ia bisa bertemu dengan Jiyoung lagi dan berkompetisi bersama. Ia juga meminta Jiyoung untuk menyampaikan pesannya kepada raja. Tepian benda selalu sulit untuk dilihat. Dan saat kau tidur, pastikan untuk mengunci pengaitnya dengan baik. Jiyoung pun bingung apa arti dari pesan tersebut. Lalu tiba-tiba, saat hendak menemui Raja Yihon, Jiyoung ditangkap karena dianggap telah meracuni Pangeran Agung Jinmyong. Selir Kang benar-benar bahagia. Ia berharap bisa melihat wajah Jiyoung yang tengah disiksa dan dipaksa mengakui perbuatannya. 데뷔마마, 억울합니다. 이건 뭔가 바른 말이 나올 때까지 주례를 풀어라. Tanpa mengetahui apa yang terjadi kepada Jiyoung, Raja Yihon menunggu Jiyoung di kebun istana. Bahkan, dia sudah tidak sabar ingin memeluk Jiyoung. Lalu pada saat itu, Kasim Changsun datang tergesa-gesa dan memberitahukan raja apa yang terjadi kepada Jiyoung, di mana Pangeran Jinmyong tiba-tiba sakit dan tidak sadarkan diri setelah makan masakan dari Jiyoung. Yihon pun bergegas melihat keadaan Jiyoung yang sedang tidak berdaya karena telah disiksa. Ia memerintahkan penjaga untuk segera membuka penjara ini, namun dilarang oleh Ibu Suri yang merupakan ibu tiri sang raja. Raja Yihon berkata, tidak mungkin Jiyoung meracuni Pangeran Jinmyong. Buktinya, dia yang makan bersama Pangeran Jinmyong tidak kenapa-napa. Ibu Ratu justru semakin curiga karena Yihon tidak kenapa-napa. Bisa saja Yihon memerintahkan koki istana untuk membunuh putranya agar ia tidak naik tahta. Yihon pun geram dan langsung menghunuskan pedangnya ke arah ibu tirinya itu. Jiyoung lalu mencoba menahan amarah Yihon dan menyuruh Yihon untuk mencari bukti jika ia tidak bersalah. 저지르지 않았다는 건 누구보다 잘 아는 사람이잖아요. 그러니 칼을 내려놓으시고. Bersama Song Jae, Yihun pun mencari bukti jika Jiyoung tidak bersalah. Semua orang dapur pun memberikan kesaksian jika mereka menggunakan bahan yang aman. Bahkan, mereka pun memakan hidangan tersebut dan tidak kenapa-napa. Menurut tabib istana, gejala yang dialami Pangeran Jinmyong disebabkan karena ia menegak racun. Yihon lalu menjenguk Pangeran Jinmyong di kediaman ibu tirinya. Di depan semuanya, tabib memberitahukan jika makanan yang dibuat oleh koki istana tidak mengandung racun. Jadi seharusnya Jiyoung tidak ditahan. Justru setelah raja makan bersama adik tirinya itu, Pangeran Jinmyong hanya berdiam di dalam kamar ibunya saja. Jadi pasti ada sesuatu di kamar ini yang Pangeran Jinmyong makan. Lalu raja terpaku pada obat herbal yang katanya dikirim oleh Pangeran Jaesan. Raja kemudian mengambil obat tersebut untuk ia selidiki. Sementara itu, Ibu Ratu pun langsung turun tangan. Ia membebaskan Jiyoung dari penjara dengan syarat dalam waktu 3 hari Jiyoung harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Karena sekarang, gara-gara Jiyoung, raja sedang dalam bahaya. Terjadi konspirasi besar karena raja dianggap mulai berkhianat pada anggota kerajaan. Jika Jiyoung gagal, Ibu Ratu ingin Jiyoung pergi dari dunia ini selama-lamanya. Jiyoung pun setuju demi nama baiknya dan keselamatan Yihon. Ia akan segera mencari buktinya. Jiyoung lalu kembali ke dapur istana dan disambut oleh semua orang. Tapi ia tidak bisa berlama-lama karena harus segera menyiapkan makanan sang raja. Setelah mendengar jika Jiyoung telah dibebaskan, raja langsung memeluk Jiyoung, bahkan menciumnya. Ia berkata
itu adalah ciuman dari rasa rindunya kepada wanita yang ia cintai. Jiang kemudian menceritakan kenapa ia bisa bebas dan Ibu Ratu hanya memberikan waktu 3 hari untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Jika tidak, ia harus mati. Yihon tentu tidak terima. Ia tidak akan membiarkan wanita yang ia cintai mati. Jadi, mereka berdua lalu mencari bukti bersama-sama. Pada saat itu, Jiong kembali ke kamarnya dengan membawa beberapa obat herbal milik Pangeran Jinmyong. Gilgem lantas mencium bau aneh dari obat herbal tersebut dan baunya seperti bau kotoran tikus. Ia yakin itu bukanlah obat, melainkan kotoran. Dan kemudian Jiong mendengar kabar jika Raja Yihon jatuh sakit dan keadaannya mirip dengan Pangeran Jinmyong. Di hadapan tabib, Jiong lalu memberitahukan ada satu obat herbal yang baunya mirip kotoran tikus. Rupanya, saat mencari bukti-bukti, Raja Yihon mencicipi semua obat-obatan herbal, termasuk obat herbal yang ia tidak tahu namanya dan benar baunya mirip kotoran tikus. Tabib itu berkata, mungkin itu adalah Oryongji, yaitu kotoran dari bajing terbang. Oryongji sebenarnya punya banyak manfaat jika dijadikan obat herbal, tapi akan menjadi racun jika dicampur dengan ginseng. Akhirnya, mereka menemukan akar permasalahannya. Raja lalu memerintahkan tabib untuk segera membuat penawarnya. Sementara, ia meminta Jiong untuk tetap berada di sisinya sembari beristirahat di dalam pelukannya. 잠시만이다. Melalui penyelidikan, rupanya ada satu tabib wanita yang meracik obat herbal Pangeran Jinmyong. Sudah beberapa hari ini, tabib itu menghilang. Tapi, Gonggil berhasil menemukan tabib wanita tersebut, sekaligus bertemu siapa yang telah memerintahkannya, yaitu dayang dari selir Kang Mokju, Chuol. Gonggil berhasil menjatuhkan Chuol dan di sana terungkap jika kematian saudara Gonggil akibat selir Kang cemburu pada saudara Gonggil yang berusaha memikat sang raja. Di sana juga terungkap jika Gonggil lah yang kemarin sempat memanah sang raja karena ia salah sangka, mengira rajalah yang sudah membunuh saudarinya. Setelah menjatuhkan Chuol, Gonggil lalu menginterogasi tabib wanita itu. Tapi tiba-tiba seseorang dari kejauhan melempar pisau dan akhirnya tabib itu tewas. Setelah menangkap dayang Chuol, Raja Yihon langsung mendatangi selir Kang Mokju dan bertanya keterkaitannya dengan insiden ini. Selir Kang tentu berkilah dan menolak tuduhan tersebut. Ia menantang raja untuk mencari buktinya. 주고 싶으시면 증자를 그 죄를 지었다. 내 증자를 찾아오지. Tabib kemudian berhasil membuat penawarnya dan hendak memberikannya kepada Pangeran Jinmyong. Namun karena ia terlalu lemah, maka Pangeran Jinmyong tidak bisa menelan obat. Jiong lalu membuat hidangan bergizi yang dinamakan sebagai restoran tapi versi Joseon. Hidangan campuran dari makanan bergizi lalu dijadikan semacam bubur. Awalnya, Ibu Suri masih tidak mempercayai Jiong. Tapi, Ibu Ratu menasehatinya jika makanan buatan Jiong sudah terbukti tidak bermasalah. Dan Pangeran Jinmyong menjadi seperti ini karena obat herbal yang diberi oleh tabib wanita tersebut. Setelah itu barulah Ibu Suri mengizinkan putranya untuk makan makanan Jiang. Beruntung setelah makan beberapa suap, Pangeran Jinmyong mulai pulih dan ia bisa minum obat. Begitu tahu rencananya lagi-lagi gagal, selir Kang Mokju membunuh dayangnya sendiri agar ia tidak membuka mulutnya. Sementara Pangeran Jesan lalu memberitahukan pengikutnya jika ia mempunyai cara
agar terjadi pemberontakan di istana ini. Rupanya, Pangeran Jaesan menyembunyikan ibu permaisuri raja yang digulingkan alias nenek Raja Yihon dari pihak ibu yang agak kurang waras. Ia memegang sebuah boneka yang menurut Pangeran Jaesan terdapat kain noda darah saat nenek raja, yaitu ibu ratu, meracuni ibu sang raja. Di lain tempat, Jiyeong dan Yihon tengah bersama. Di sana, Yihon mengungkapkan perasaannya kepada Jiyeong dan tak ingin Jiyeong pergi atau kembali ke masa depan seperti yang Jiyeong inginkan. Yihon ingin Jiyeong tetap berada di sampingnya. Bahkan, Yihon mempersunting Jiyeong untuk menjadi permaisurinya. Yihon mengeluarkan cincin lamarannya dan berjanji akan belajar membuat bibimbap setiap pagi hanya untuk Jiyeong. Entah mengapa, keinginan Jiyeong pulang perlahan sirna. Entah kenapa, ia bahagia dan ingin berada di samping Yihon. 우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋 Jiyeong lalu melepas ciuman dari Yihon. Ia tidak bisa bersama Yihon karena ia bukan dari zaman ini dan akan pergi kembali ke masa depan. Yihon pun mengerti dengan keadaan Jiyeong. Ia akan menunggu Jiyeong kembali dan semisal Jiyeong tidak bisa kembali pun, ia berjanji suatu saat nanti ia akan mencari Jiyeong sendiri, bagaimanapun caranya. Jiyeong pun tersenyum. Ia akan mengusahakan kembali ke zaman ini lagi, tetapi ia ingin Raja Yihon berjanji satu hal kepadanya. Jadilah raja yang baik, bukan raja yang sewenang-wenang seperti seorang tiran. Seperti biasa, Raja Yihon lalu menulis menu masakan di buku Mangunrok. Dari semua hidangan yang pernah Yihon tulis, ia sangat menyukai bibimbap, makanan pertama yang Jiyeong masakan untuknya. Ia menamai bibimbap itu Hwonseban, makanan yang mengantar pulang. Seperti ia berharap makanan ini bisa mengantar Jiyeong yang sudah merindukan rumahnya. Singkat cerita, hari itu adalah hari ulang tahun Ibu Ratu atau nenek sang raja. Semua orang memberikan ucapan selamat panjang umur, tidak terkecuali selir Kang Mokju yang secara paksa masuk ke dalam kediaman Ibu Ratu. Sebenarnya, selir Kang Mokju dilarang keluar dari kamarnya karena penyelidikan kasus Pangeran Jinmyong di mana dayang selir Kang Mokju terlibat. Dan menurut Ibu Ratu, selir Kang dianggap tidak sopan. Di halaman istana, tempat mereka akan mengadakan makan-makan bersama Ibu Ratu, Sung In-jae memberitahukan Pangeran Jaesan jika mereka sudah bersiap untuk melakukan pemberontakan. Bahkan, pengawal istana separuhnya sudah mereka ganti menjadi anak-anak buah mereka. Dan menurut Pangeran Jaesan, hari ini adalah awal Joseon yang baru. Sementara Yihon telah mengetahui jika Chuyol telah tewas dan dianggap bunuh diri karena terdapat sebuah pisau di tangannya. Tapi Yihon yakin, dayang selir Kang Mokju itu tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh selir Kang sendiri. Di dapur istana, saat akan menyiapkan makanan untuk perjamuan, Jiyeong mengetahui rupanya Ibu Ratu tidak bisa makan daging atau bisa dibilang beliau vegetarian. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka tetap membuat daging meski Yang Mulia Ibu Ratu tidak akan memakannya. Tapi kali ini, Jiyeong akan mengganti daging dengan kacang kedelai saja. Jiyeong akan membuat gojulpan daging kedelai dan juga pai terong. Selama perjamuan atau acara ulang tahun nenek sang raja berlangsung, semua orang bersuka cita dan memberikan ucapan selamat kepada Ibu Ratu. Di sana, Ibu Ratu bahkan memuji Jiyeong
karena sudah menyiapkan hidangan dari kacang kedelai yang rasanya mirip seperti daging. Dan Selir Kang jelas-jelas semakin kesal dengan Jiyoung. 진짜 고기를 가지고 장난치는 것은 아니겠지. 칭찬으로 듣겠습니다. 사랑도 오늘로 끝이다. Pada saat itu, Raja dan Gonggil memamerkan tarian topeng mereka di hadapan Ibu Ratu, yang membuat semua orang bangga kepada Raja. Tapi tiba-tiba, seorang pria datang ke hadapan Raja. Dia adalah inspektur istana, Yi Jang-gyun, seseorang yang dipercaya Raja untuk mencari drap sejarah istana saat ibunya digulingkan. Di mana selama ini, rupanya ia disekap oleh Pangeran Jaesan untuk menjadi pengikutnya. Jika tidak, semua keluarganya akan dibunuh. Bersama Yi Jang-gyun, ia juga membawa nenek raja dari pihak ibu yang sekarang tidak waras setelah kematian putrinya atau ibu sang raja. Drap sejarah tersebut sebagian sudah dimanipulasi oleh Pangeran Jaesan. Song Jae diminta raja untuk membaca drap sejarah tersebut, di mana isinya adalah penggulingan paksa dari para selir kepada ratu, dan nenek ratu dan keluarganya memaksa ratu untuk minum racun sampai ia mati. Bahkan di sana nenek ratu yang tidak waras itu tertawa sembari memperlihatkan kain berdarah milik mendiang ratu sebagai bukti. Yihon pun murka. Ia menyuruh semua orang untuk duduk di tempatnya dan menuntut neneknya atau ibu ratu untuk bicara. Jika tidak, ia akan membunuh semua orang. Hal inilah yang diinginkan oleh Pangeran Jaesan. Ia ingin Yihon membunuh dan memperlihatkan kebengisannya sehingga ia akan digulingkan karena dianggap raja yang kejam. Jiyoung pun bergerak maju dan menghalangi Yihon. Ia tidak mau Yihon menjadi seperti ini. Jiyoung mengingatkan Yihon karena sudah pernah berjanji untuk menjadi raja yang bijaksana. Yihon berusaha menyingkirkan Jiyoung karena semua ini tidak ada urusannya dengan Jiyoung. Jiyoung berkata, ini semua adalah urusannya karena ia mencintai Yihon. Ia tidak mau Yihon menjadi seperti seorang tiran. Namun, Yihon tidak mampu lagi mengontrol emosinya. Setelah tahu jika neneknya sendiri yang sudah membunuh ibunya, ia pun pergi ke tempat neneknya dan hendak menghunuskan pedangnya. 그게 순리가 아니겠습니까? 주상. 정말 막을 수 없는 Jiyoung tidak kehabisan akal. Ia lalu memberikan coklat yang terbuat dari akar manis dan teh hijau kepada nenek sang raja, di mana coklat yang awalnya hendak ia berikan kepada Yihon itu adalah coklat yang bisa merilekskan pikiran. Jiyoung berharap coklat ini bisa membuat pikiran nenek sang raja dari pihak ibu ingat kembali. Pada saat itu, nenek sang raja langsung berkata, jika ia teringat dengan kata-kata terakhir dari putrinya, yaitu sang ratu, di mana ia ingin putranya yaitu Yihon meluruskan ketidakadilan yang menimpa dirinya dan menjadi raja yang bijaksana tanpa ada pertumpahan darah. Mendengar hal tersebut, Yihon lalu menurunkan pedangnya dan kemudian menangis sekencang-kencangnya. 이런 고통을 주셨습니까? 전에 말이오! Karena rencananya gagal, Pangeran Jaesan pun terpaksa bertindak dengan tangannya sendiri pada malam ini. Rencananya rupanya didengar oleh Song Jae dan ayahnya, sehingga Song Jae pun diculik sementara ayah Song Jae, Im So-hong, dibunuh. Malam itu Jiyoung menemani sang raja dan menghiburnya. Di sana Jiyoung baru ingat jika ia belum memberitahukan pesan dari Bailong. Tapi mereka berdua tidak mengerti apa maksud dari pesan tersebut. Lalu setelah kembali ke dapur istana, tiba-tiba Jiyoung diculik dan hendak dibawa pergi, tapi Gonggil membantunya dan membawanya bersembunyi. Gonggil berkata
istana telah dikepung oleh orang-orang yang berkhianat dan Jiyoung harus bersembunyi. Sementara Sung In-jae berpura-pura memberitahukan Raja Yi-hon jika Jiyoung dan Song Jae diculik dan dibawa ke hutan. Para penculiknya hendak bertemu dengan sang raja. Tanpa berpikir panjang, Yi-hon pun bergegas keluar istana tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Pangeran Jaesan. Saat Yi-hon di hutan untuk menyelamatkan Song Jae, tempat itu pun sudah dikepung dan mereka hendak membunuh Raja Yi-hon. Tapi Song Jae mengorbankan dirinya agar Yi-hon selamat dan melarikan diri. Sementara di istana, Pangeran Jaesan memakai baju menari sang raja lengkap dengan topengnya. Ia berkeliaran di istana dan membunuh semua orang. Dan orang-orang yang mengira pembunuh di balik topeng adalah sang raja yang mulai menggila. Ibu ratu yang mengetahui hal ini tahu di balik topeng tersebut bukanlah Raja Yi-hon, melainkan Pangeran Jaesan yang selama ini sudah membuat kekacauan di dalam istana. Pangeran Jaesan pun membunuh ibu ratu dan berkata ia hanya mengembalikan negeri ini ke semestinya. 올려놓는 것이지요. 설마 반정? Semua orang di istana telah habis dibunuh oleh Pangeran Jaesan. Tersisa Ibu Suri dan Pangeran Jinmyeong. Mereka yang belum tahu apa yang terjadi di luar kemudian dikejutkan dengan kedatangan Pangeran Jaesan dengan pedangnya yang berlumuran darah. Ia lalu berlutut dan memberitahukan jika Raja Yi-hon sudah gila dengan membunuh semua orang. Mereka harus segera menggulingkan Raja Yi-hon dan menaikkan Pangeran Jinmyeong menggantikan raja. Ibu Suri meminta waktu, tapi Pangeran Jaesan terus memaksanya. Ia akan melakukan penobatan besok pagi karena yakin Raja Yi-hon tidak akan kembali dalam keadaan hidup-hidup. 어제는 단 하루도 비워서는 아니되옵니다. 이번엔 계속 살아 돌아오시기. Sementara di luar istana, para pemberontak menyebarkan gosip jika Raja Yi-hon menjadi gila dan membunuh semua orang. Bahkan kabarnya, setelah bertarung, Raja Yi-hon gugur dan akan digantikan oleh Pangeran Jinmyeong. Di istana, penobatan raja baru pun dimulai. Raja Yi-hon dianggap lalai mengemban perintah kerajaan dan gugur sebagai hukuman dari langit. Dan Pangeran Jaesan, meski ia tidak naik tahta menjadi raja, tapi ia bisa menguasai kekuasaan raja baru dan bangga bisa menjatuhkan Yi-hon. 고생들 많으셨어. Sementara itu, di tempat persembunyian, Jiyoung dan Gonggil mendengar kabar jika Yi-hon tidak selamat dan Pangeran Jinmyeong naik tahta. Gonggil meminta Jiyoung untuk tetap bersembunyi di tempat ini, sementara dia akan pergi keluar untuk mencari kabar. Jiyoung lalu menitipkan sebuah gantungan untuk Raja Yi-hon kalau Yi-hon masih hidup. Di istana, Yi-hon datang dan menemui Pangeran Jaesan yang terkejut karena rupanya Yi-hon masih hidup. Tapi ia tidak bisa apa-apa sekarang karena Yi-hon bukanlah seorang raja lagi. Yi-hon berkata kepada selir Kang Mok-ju, tangan yang biasa menenangkannya rupanya menyimpan pedang untuknya. Tanpa takut, selir Kang Mok-ju berkata, dari awal ia sudah berada di pihak Pangeran Jaesan. Yi-hon pun menyumpahi selir Kang. Wanita yang menghunuskan pedang sembari tersenyum, pada akhirnya akan terkena tebasannya sendiri. Yi-hon lalu meminta pamannya itu untuk bicara berdua dengannya untuk yang terakhir kalinya. Pangeran Jaesan bertanya-tanya mengapa Yi-hon masih hidup. Rupanya Pangeran Jaesan lupa
jikalau Yihon sering berburu ke hutan, sehingga ia mengenal medan di sana dan bisa bersembunyi dari kejaran anak buah Pangeran Jaesan. Yihon awalnya masih tidak menyangka pamannya sendiri melakukan pemberontakan. Tapi ia sadar setelah mendengar pesan dari Bailong. Pesan yang berisikan kalimat teka-teki itu jika disusun mengacu pada nama Pangeran Jaesan. Dari sanalah ia tahu semua ini adalah ulah dari pamannya sendiri. Dan rupanya alasan Pangeran Jaesan melakukan semua ini karena ia kesal. Seharusnya dialah yang naik menjadi raja, bukan Yihon. Yihon tersenyum melihat pamannya. Rupanya pamannya itu iri kepadanya. Jadi itulah penyebab semua ini. Namun karena sudah terjadi, Raja Yihon bersedia dilengserkan sesuai keinginan pamannya. Tapi dengan syarat, pamannya harus mendukung segala keputusan dari raja yang baru, yaitu adik tirinya Raja Jinmyong. Yihon kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Satu-satunya barang yang ia minta adalah buku Mangunrok agar ia bisa terus mengingat Jiong yang entah masih hidup atau tidak. Tapi setelah melihat kedatangan Gonggil yang membawakan gantungan yang pernah Yihon belikan untuk Jiong, ia pun tahu Jiong masih hidup. Keesokan harinya, Yihon pun diasingkan. Semua warga mencemoohnya sebagai raja tiran, raja yang sangat kejam. Tiba-tiba pada saat itu, Jiong datang dan langsung menghibur Yihon. Yihon khawatir dan menyuruh Jiong bersembunyi karena ia sudah memiliki rencana. Rencana pertama, ia tahu jika dirinya akan dibunuh, bukan diasingkan. Tapi bersama pengikut setianya tentu saja mereka akan membantu Yihon melarikan diri. Rencana kedua, ia yakin pamannya akan memastikan apakah ia sudah mati atau tidak. Ketika itu terjadi, ia akan membunuh pamannya agar adiknya Raja Jinmyong bisa selamat. Pada saat itu, Pangeran Jaesan benar-benar datang dengan pasukannya. Pertempuran pun pecah dengan kedatangan Jiong serta koki di dapur istana, dan Gonggil dan para pejuang lainnya ikut membantu Yihon dan bertarung melawan Jaesan. Saat itu, sebuah bom meledak dan rupanya Jang Sungcheng datang membawa peledak yang membuat Pangeran Jaesan harus mundur dari sana. 일단 몸을 펴십시오. 도저 대령 수수 땡기가. Namun sayang, pada saat itu Jiong diculik dan dibawa ke istana. Pangeran Jaesan ingin Yihon datang sendiri karena jika tidak koki kesayangannya itu akan mati. Yihon pun bergegas mengejar Pangeran Jaesan. Ia berpesan kepada teman-teman yang lainnya untuk merebut kembali istana. Pertempuran di istana kembali pecah. Para pemberontak terlalu meremehkan raja yang mereka lengserkan. Bahkan, saking takutnya, Sung In-jae sampai bunuh diri. Sementara, selir Kang Mok-ju, ia dibunuh oleh Gonggil untuk membayar apa yang telah selir Kang lakukan kepada saudarinya. Dan di sana, Kang Mok-ju teringat dengan kata-kata Yihon kepadanya. 언젠가 그 칼에 베이는 법이다. Sementara Yihon akhirnya menghadapi Pangeran Jaesan. Anak buah Pangeran Jaesan hampir berhasil melukai Yihon, tapi buku Mangunrok yang ia bawa menyelamatkannya. Jiong terkejut ketika melihat buku tersebut yang rupanya ditulis oleh Yihon. Pantas saja selama ini buku itu menghilang. Rupanya buku itu kembali ke pemilik aslinya, yaitu Yihon. Pada saat itu, Pangeran Jaesan hendak menyerang Yihon. Jiong langsung berlari ke arah mereka dan tertusuk pedang Pangeran Jaesan.
Sebelum Pangeran Jaesan kembali menyerang, Yi-hon sempat menjatuhkan pamannya itu dan akhirnya Pangeran Jaesan yang sangat ingin menjadi raja tapi tidak kesampaian itu akhirnya tewas. Yi-hon lalu menangis melihat Ji-young tidak sadarkan diri. Tiba-tiba buku Mangunrok mengeluarkan cahaya, membuka lembar demi lembar dan sampai ke halaman Hwan Seban. Seperti mantra yang membawa tubuh Ji-young ke udara, seakan-akan mengembalikannya pulang ke tempat asalnya. Di masa depan, tepatnya di rumah sakit, Ji-young terbangun dari komanya. Luka di punggungnya menandakan terlemparnya dia ke masa lalu memanglah benar. Melihat putrinya bangun membuat ayah Ji-young menjadi lega. Dan singkat cerita, akhirnya Ji-young pulang ke rumahnya di Seoul. Sesampai di kamarnya, Ji-young berusaha mencari tahu tentang sejarah Yi-hon. Katanya, mayat Raja Tiran itu setelah pertempuran tidak pernah ditemukan. Jadi, tidak bisa dipastikan apakah Yi-hon sudah mati ataukah ia hanya menghilang. Lalu, Ji-young berusaha kembali ke masa lalu dengan membaca pesan yang Yi-hon tulis di buku Mangunrok. Tapi sayangnya, ia tidak berhasil. Jadi, ia hanya memeluk buku Mangunrok tersebut sambil terus mengingat kembali kenangannya bersama Yi-hon. 1 bulan kemudian, Ji-young pun bekerja di sebuah restoran terkenal. Untuk mendapatkan predikat Michelin, maka restoran akan kedatangan juri yang menilainya. Sementara, Ji-young akan membuat hidangan dari kerajaan yang di-upgrade jadi makanan modern. Lalu, Ji-young diperkenalkan dengan para anggota yang lain yang rupanya adalah Koki Om, Koki Ming, bahkan Gilgum, meski namanya di zaman modern adalah Sungum. Ji-young merasa aneh kenapa mereka mirip dengan teman-temannya di masa lalu. Bahkan, orang Michelin yang akan mencicipi hidangan dari Ji-young mirip dengan Song Jae, meski namanya sekarang adalah Steve Im. Dan sama seperti di masa lalu, Steve Im suka berbohong dengan hidangan yang dibuat oleh Ji-young. Sehingga Ji-young yang sudah tahu tabiat Steve Im di masa lalu langsung mengajaknya bertengkar. 당신 진짜 미슐랭 맞아? 제대로 평가해줄게. 네 요리를. Dan pada saat itu, seorang pria mendekati Ji-young dan rupanya dia adalah Yi-hon. Di sana, Yi-hon berkata ia sudah berjanji akan menemukan Ji-young bagaimanapun caranya. Ji-young lantas memeluk Yi-hon karena ia sudah merindukan rajanya itu. Drama ini pun ditutup di saat Yi-hon dan Ji-young tinggal bersama. Seperti janji Yi-hon, ia akan membuat bibimbap untuk Ji-young setiap pagi. Dan mereka akan bersama selama-lamanya. Cinta sejati akan selalu menemukan jalan, bahkan melampaui ruang dan waktu. Ambisi tanpa hati hanya membawa kehancuran. Sementara makanan menjadi pengikat kenangan dan kasih sayang. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah mahkota atau tahta, melainkan kebersamaan sederhana yang dijaga dengan tulus selamanya.